Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mita, saya dari Prodi Administrasi Publik. Berikut saya akan menjelaskan cara menjamak salat fardu saat sedang dalam perjalanan jauh. Mengetahui cara menjamak salat fardu bagi yang akan melakukan perjalanan jauh merupakan keharusan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi keadaan di perjalanan yang tidak pernah bisa diprediksi, hingga orang yang sedang dalam perjalanan bisa tetap melaksanakan ibadah tepat pada waktunya. Menjamak sholat fardu merupakan bagian dari rukhsah dalam Islam atau biasa disebut dengan keringanan ibadah. Keringanan ibadah ini kepada musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh, maka cara menjamak sholat fardu harus dipahami terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan jauhnya. Bahkan keringanan yang diberikan merupakan cara ibadah yang lebih berpahala jika dibandingkan dengan tidak melakukannya dengan cara menjamak salat fardu. Menjamak yakni menggabungkan pengerjaan dua salat wajib dalam satu waktu saja. Salah satu waktu yang tidak bisa dijamak hanya salat subuh. Cara menjamak salat fardu, kondisi, hukum, dan jenisnya. Kondisinya itu kondisi diperbolehkannya seseorang menjamak salat subuh seperti dirangkum Muhammad Bagir dalam fikih praktis, yakni ketika seseorang dalam perjalanan, ketika turun hujan, sakit, hingga keperluan-keperluan mendadak lainnya. Menjamak salat fardu memang diperuntukkan bagi umat muslim yang sedang dalam perjalanan jauh atau karena halangan lain sehingga tidak dapat mengerjakan salat fardu tepat pada waktunya. Contohnya, 1. Melakukan perjalanan jauh minimal 81 km sesuai kesepakatan para ulama. 2. Perjalanan tidak bertujuan untuk hal negatif atau berbuat dosa. 3. Sedang dalam keadaan bahaya seperti hujan lebat disertai angin kencang, perang, atau bencana lainnya. Adapun hukum, dalam mazhab Hanafi merupakan bahwa pelaksanaan penggabungan salat telah memiliki kekuatan hukum, baik dalam perjalanan atau tidak, dengan segala macam masalah kecuali dua kasus di hari Arafah dan pada saat malam Musdalifah dalam kondisi tertentu. Sedangkan pada mazhab Syafi'i, pelaksanaan penggabungan salat diperbolehkan bagi para musafir atau orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan saat hujan serta salju dalam kondisi tertentu. Dalil yang memperkuat diperbolehkannya penggabungan pelaksanaan salat adalah hadis dari Mu'adz bin Jabal yaitu bahwa Rasulullah SAW pada saat perang Tabuk, jika matahari telah condong dan belum berangkat, maka menjamak salat antara zuhur dan asar. Dan jika sudah dalam perjalanan sebelum matahari condong, maka mengakhiri salat zuhur sampai berhenti untuk salat asar. Dan pada waktu salat maghrib sama juga, jika matahari telah tenggelam sebelum berangkat, maka menjamak antara maghrib dan isya. Tetapi jika sudah berangkat sebelum matahari tenggelam, maka mengakhirkan waktu salat maghrib sampai berhenti untuk salat isya, kemudian menjamak keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Ada juga jenisnya, yaitu 1. Di dalam salat jamak terdapat dua jenis, yakni jamak takdim, penggabungan pelaksanaan dua salat ke dalam satu waktu dengan cara memajukan salat yang belum masuk waktu ke dalam salat yang telah masuk waktunya atau didahulukan di waktu. Contohnya seperti penggabungan salat asar dengan salat zuhur yang dilakukan di waktu zuhur, kemudian penggabungan salat isya dengan salat maghrib yang dilaksanakan di waktu maghrib. 2. Jamak takhir, penggabungan pelaksanaan dua salat dalam satu waktu dengan cara mengundurkan atau mengakhirkan salat yang sudah masuk waktu ke dalam waktu salat yang berikutnya. Contohnya seperti penggabungan pelaksanaan salat zuhur dengan salat asar pada waktu salat asar, atau pelaksanaan salat maghrib dengan salat isya di waktu salat isya. Syarat salat jamak takdim. 1. Niat jamak diletakkan pada waktu salat yang pertama. Salat zuhur dan asar dikerjakan dalam waktu zuhur. Salat maghrib dan isya dikerjakan dalam waktu maghrib.
2. Muawalah dan muwala atau bersegara. Antara kedua syarat yang digabungkan, tidak ada selang waktu yang dianggap lama. Apabila dalam jamak terdapat pemisah atau renggang waktu yang lama seperti melakukan salat sunnah, maka tidak diperbolehkan melakukan jamak. Masih berstatus musafir atau masih dalam perjalanan dan belum sampai tujuan. Misal ketika sedang takbiratul ihram sampai salat yang kedua masih dalam waktu syarat sahnya orang menjamak. 4. Tertib. Jika musafir melakukan jamak salat dengan jamak takdim, maka ia harus mendahulukan salat yang punya waktu terlebih dahulu. Contoh, musafir akan menjamak salat maghrib dengan salat isya, maka ia harus mengerjakan salat maghrib terlebih dahulu kemudian salat isya. Syarat salat jamak takhir. 1. Berniat melakukan jamak takhir jauh sebelumnya. Misalnya dalam waktu zuhur dan asar, saat zuhur kita sudah harus berniat akan menjamak takhir salat zuhur dalam waktu asar. Jika pada waktu zuhur ia tidak berniat akan menjamak salat, maka jamak takhir tidak sah. 2. Masih dalam perjalanan saat menjamak salat. Contoh, saat salat sedang takbiratul ihram sampai salat yang kedua masih dalam waktu syarat sahnya orang menjamak. 3. Tertib. Jika musafir melakukan jamak salat dengan jamak takhir, maka ia harus mendahulukan salat yang punya waktu terlebih dahulu. Misal jika pada salat isya, maka musafir melakukan salat isya terlebih dahulu baru kemudian salat maghrib. Cara menjamak salat fardu dengan jamak takdim. Jamak takdim salat fardu zuhur dan asar. 1. Niat salat jamak takdim zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur. 2. Takbiratul ihram. 3. Salat zuhur 4 rakaat seperti biasa. 4. Salam. 5. Setelah selesai salat zuhur langsung dilanjut salat asar dengan bacaan niat. Dilakukan setelah salam pada salat yang pertama harus langsung berdiri. Tidak boleh disalingi perbuatan atau perkataan, misalnya zikir, berdoa, bercakap-cakap, dan lain-lain. 6. Takbiratul ihram. 7. Salat asar 4 rakaat seperti biasa. 8. Salam. Jamak takdim salat fardu maghrib ke isya. 1. Niat salat jamak takdim maghrib dan isya dilakukan saat waktu maghrib. 2. Takbiratul ihram. 3. Salat maghrib 3 rakaat seperti biasa. 4. Salam. 5. Setelah selesai salat maghrib langsung dilanjut salat isya dengan bacaan niat. Dilakukan setelah salam. Pada salat yang pertama harus dilakukan berdiri. Tidak boleh disalingi perbuatan atau perkataan, misalnya zikir, berdoa, bercakap-cakap, dan lain-lain. 6. Takbiratul ihram. 7. Salat isya 4 rakaat seperti biasa. 6. Salam. Jamak takdim salat fardu maghrib dan isya. 1. Niat salat jamak takdim maghrib dan isya dilakukan saat waktu maghrib. 2. Takbiratul ihram. 3. Salat maghrib 3 rakaat seperti biasa. 4. Salam. 5. Setelah selesai sholat maghrib langsung dilanjut salat isya dengan niat baik, dengan bacaan niat. Dilakukan setelah salam. Pada salat yang pertama harus dilakukan berdiri. Tidak boleh diselingi perbuatan dan perkataan, misalnya zikir, berdoa, bercakap, dan lain-lain. 6. Takbiratul ihram. 7. Salat isya 4 rakaat seperti biasa. 8. Salam. Berikut yang penjelasan saya tentang menjamak. Berikut penjelasan saya cara menjamak salat fardu saat sedang dalam perjalanan jauh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tata cara salat bagi orang sakit wajib selama atau masih sadar. Merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sebagai umat Islam tidak boleh meninggalkan salat meski hanya satu waktu. Di tengah kondisi sakit pun salat masih bisa dikerjakan, sebab Allah memberi keringanan kepada orang sakit untuk menjalankannya. Keringanan yang dimaksud telah mengandung tata cara salat ini. Salat bagi orang sakit dalam kondisi sakit terkadang membuat seseorang menjadi susah untuk berdiri hingga tidak mampu melakukan gerakan salat. Ajaran agama Islam berusaha memudahkan umatnya
untuk dapat beribadah dengan tenang, tulus, ikhlas, dan merasa dekat dengan Allah. Tata cara bagi orang sakit berbeda dengan gerakan salat biasanya, sesuai dengan tercantum dalam kitab suci Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman yang berbunyi, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Sehingga menunaikan salat bagi orang sakit tetap wajib hukumnya selama masih berakal dan sudah balik, seperti telah Rasulullah sabdakan. Tata cara wudhu atau bersuci bagi orang sakit. Wajib bagi orang yang sakit untuk mandi sebagai bentuk membersihkan diri dari hadas besar, lalu berwudu untuk menghilangkan hadas kecil. Jika tidak mampu mengambil air wudhu karena suatu halangan atau khawatir sakitnya akan bertambah parah, maka diperbolehkan tayamum. Tata cara tayamum: membaca niat tayamum, lalu menepuk kedua tangan pada area yang bersuci, kemudian mengusap wajah serta terpukan kedua untuk mengusap tangan. Apabila orang yang sakit tidak mampu melakukan tayamum dan wudhu, dapat dibantu ditayamumkan oleh orang lain. Seseorang yang menepukkan dan mengusapkan pada orang yang sakit, begitu pula dengan cara mewudhukannya. Apabila orang yang sakit memiliki luka atau gips, maka usapkan air cukup sekali saja sebagai ganti membasuhnya. Pastikan orang yang sakit menggunakan pakaian yang bersih ketika akan menunaikan sholat, tidak terkena najis atau kotoran yang bisa membatalkan. Jika tidak memungkinkan, maka bisa salat seadanya, salat di tempat yang suci. Tempat suci juga, jika ada najis sebaiknya diganti atau dibersihkan. Bisa juga menghamparkan kain bersih untuk alas salat. Sebaiknya salat tepat waktunya, karena sudah dipermudah dengan cara wudhu yang dengan tayamum serta salat yang lebih ringan. Jika orang sakit merasa kesulitan akan hal tersebut, diperbolehkan pula untuk mengerjakan salat dengan jamak takdim, seperti menggabungkan salat zuhur dan asar di waktu tanda azan zuhur. Selanjutnya, tata cara bagi orang yang sedang dalam perawatan di luar negeri, diperbolehkan untuk menunaikan dengan cara mengqasar salat, sehingga bisa melakukan salat asar dan isya cukup 2 rakaat. Jika orang sakit merasa kesulitan akan hal tersebut, diperbolehkan pula untuk mengerjakan salat dengan jamak takdim, seperti menggabungkan salat zuhur dan asar di waktu tanda azan zuhur. Selanjutnya, tata cara salat bagi orang sakit sedang dalam perawatan di luar negeri, diperbolehkan pula untuk menunaikan dengan cara mengqasar salat, sehingga bisa melakukan salat zuhur, asar, dan isya cukup 2 rakaat saja. Syarat posisi duduk: kalau tidak sanggup berdiri, boleh mengerjakan sambil duduk sambil menghadap kiblat. Bisa duduk layaknya duduk di antara 2 sujud atau duduk sambil menghalurkan kaki, tergantung pada sakit yang diderita. Cara mengerjakan gerakan ruku ialah dengan duduk membungkuk sedikit, gerakan tangan sama layaknya salat biasa. Cara mengerjakan sujud bisa dengan cara sujud biasanya, kecuali bagi yang salat dengan meluruskan kaki. Gerakan ruku bungkuknya lebih sedikit daripada bungkuk dalam sujud. Salat posisi tidur: jika orang tidak dapat mengerjakan salat dengan duduk, boleh menunaikannya dengan posisi tidur, terlentang wajah menghadap kiblat dan posisi bantal lebih tinggi. Cara mengerjakan ruku: cukup menggerakkan kepala ke muka atau sedikit menekuk. Cara mengerjakan sujud dengan menggerakkan kepala lebih dalam ke muka atau lebih ditundukkan. Jikalau ada sakit yang menghalangi kedua gerakan tersebut, semisal leher digips, orang sakit bisa melakukan dengan isyarat mata yang dibuka dan ditutup sebagai ganti gerakan. Posisi tidur juga bisa dengan cara badan miring ke kanan ke arah kiblat. Gerakan ruku di sujud pun sama. Jika semua cara di atas tidak memungkinkan sama sekali, orang sakit bisa menunaikan salat dalam hati selama akal dan jiwa masih ada. Berikut penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.